tanpa solusi. Terima kasih untuk teman-teman dari STW Ahmad Dahlan yang sudah bersama-sama dengan kita. Tepuk tangan dulu. Dan juga untuk komunitas wisata belanja yang sudah hadir di sini semuanya, bergembira. Dan sekarang saya mau tanya nih sama Miss Jinjing dulu deh. Iya. Kira-kira rekomendasi kemana nih yang sebaiknya kalau misalnya beberapa pemirsa yang nggak tahu atau teman-teman yang ada di sini? Kalau dalam negeri itu saya lagi tergila-gila sama Solo. Oh, sama Solo ya. Saya suka Makassar juga. Belanja di Makassar belanja apa tuh? Banyak kain-kainnya tuh luar biasa. Oh, iya, iya, Perhiasannya juga luar biasa. Iya. Ya. Terus kalau luar negerinya? Every Girl's Dream, Paris. Oh, ini di mana nih kamu? Paris. Hah? Paris. Astaga, ini belanjaan kamu ya? Kantongnya lihat. Luar biasa sekali. Ini kalau bapak saya lihat saya dimarahin. Ini waktu bikin buku Miss Jinjing Paris. Oh. Ya. Ini kita di Jakarta waktu bikin buku Miss Jinjing Jakarta. Jakarta, tapi ini lagi ada pameran batik kan? Enggak, belanja dong. Oh, belanja. Ini di Milan. Ini di Milan. Silakan. Oke, kalau sebut rekomendasi 5, kayak tadi Misol, Raja Ampat bagian selatan, Banda Neira itu ada di Maluku, kalau naik pesawat 1 jam dari Ambon, lalu kemudian Sumba itu bagus banget, ada di Nusa Tenggara Timur. Di mana ini? Ini Rinjani, ini Oh, Rinjani. akan saya sebut juga Rinjani, Gunung Rinjani di Lombok. View-nya bagus banget dari awal pendakian sampai mendaki, sampai turun Berapa lagi. kilometer naik ke atas? Wah, dia ketinggiannya itu 4.700 sekian meter. Untuk naik ke atas biasanya dari subuh kita jalan jam 2 subuh, jam 3 subuh jalan Sampai kaki. ke atasnya jam? Sampai ke atas. Kalau saya waktu itu karena masih pemula 7 jam. Kalau teman-teman yang lain 3 jam 4 jam sudah sampai di atas. Ini bungee jumping di Sungai Kawarau di Jadi ada Selandia bungee Baru. loncat gitu? Ini masih sama di Selandia Baru juga di salah satu puncak gunung esnya. Nah, ini di Jailolo. Jailolo itu di Halmahera Barat. Jailolo bagus banget dan kalau mau lihat sunset terbaik se-Indonesia, saya Di yakin Jailolo. menurut saya sih sampai sekarang saya keliling Indonesia kayaknya paling bagus Jailolo deh. Sunsetnya juara banget. Saya mau tanya sama Dian Ayu, kira-kira rekomendasi Anda mau kemana nih sebaiknya kalau wisata belanja? Kalau aku sih kayaknya nggak ada tempat spesifik ya, tapi lebih ke kalau misalnya kita pergi kemanapun tempat itu sebisanya ada yang kita beli yang khas dari tempat itu gitu. Jadi punya kenangan ya? Iya, kita punya kenangan bahwa kita pernah mau di dalam negeri, mau di luar negeri, terutama di dalam negeri. Kayaknya setiap daerah, setiap provinsi itu pasti akan beda-beda ya kan. Jadi kayak kita punya 1 atau 2 barang aja, mau itu kain, mau itu souvenir apapun itu, iya. Hanya itu, untuk mengenang ya bahwa kita Benar. pernah ke tempat itu. Iya, itu kalau belanja tuh kayak gitu. Oke, kalau Pak Jarwo? Lokasi wisata alam saya merekomendasikan Provinsi Riau. Provinsi Sesuai Riau. daerah asal saya, Pak Denny. Iya. Di situ banyak tempat wisata alam yang bisa kita temukan. Misalnya ada air terjun di Indragiri Hilir. Itu bagus sekali, Pak Denny. Air terjun? Ya. Kemudian juga di Kabupaten Pelalawan ada ombak fenomena alam, Pak Denny. Pertemuan ombak laut sama ombak sungai. Itu campur jadinya. Betul. Itu tingginya bisa 10 meter sampai 6 meter, Pak Denny. Itu bisa surfing, Pak Denny. Bisa surfing di Sungai, padahal ombak ya? sungai. Saking, dan itu panjang katanya ya Pak? ya, Panjang, ombaknya? Pak Denny. Bisa berapa kilometer Pak? Kurang lebih 10 kilometer ada itu, Pak 10 Denny. kilometer. Yang indahnya itu karena surfingnya justru di sungai. Di atas sungai. Itu terkenal di dunia itu, Pak Denny. Iya, Sudah. iya, iya. Kemudian ada lagi yang namanya Taman Nasional. Taman Nasional. Itu seperti Tesonilo. Apa yang menjadi daya tarik dari hutan? Banyak di situ, Tesonilo Pak Denny. apa? Kita bisa mengenal flora dan fauna di sana, Pak Denny. Ini bagus saran saya buat para pemula wisata alam, Pak Denny. Yaitu ke? Harus lebih berhati-hati. Soalnya pernah terjadi ada satu kelompok berwisata alam kesurupan semuanya, Pak Denny. Loh, daerah mana itu? Karena dia wisata alam gaib, Pak Denny. Popi, kalau Popi rekomendasinya kemana? Aku rekomendasikan di Sumatera Barat tuh banyak pulau-pulau yang masih bagus gitu loh, Kang Denny. Muara Duo. Muaro Duo. Muara Duo. Muara Duo. Dan salah satunya lagi ada Pulau Cubadak. Apa namanya? Pulau Cubadak. 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 Pulau Pasupahan. Yang indahnya apa? Pasirnya masih putih dan di situ ada satu pulau, kalau Pasupahan itu karang-karangnya sedikit. Silakan. Namanya dikit boleh ya? Boleh. Jadi buat yang suka wisata belanja, ini jangan takut akan menjadi bokeh. Ya, karena saya punya beberapa tips diantaranya. Oke.
Jadi salah satu kiblat belanja dunia adalah kota Paris tentunya ya. Seperti yang tadi dibilang sama Miss Jinjing ya. Ada sebuah buku yang berjudul Kajin Kere Tapi Hade. Biar susah yang penting gaya. Sebuah buku panduan mengenai cara-cara berbelanja. Ya. Yang pertama, jika ingin berbelanja dengan aman, yang pertama adalah dititir, ditata, Gigi. Jadi buatlah daftar belanjaan. Yang kedua, jika ingin belanja aman, datasong kuartos. Jadi batasi budgetnya. Batasi uangnya, ya. Datasong kuartos. Yang ketiga, datasong kuartos. Batasi waktunya. Yang keempat, kalau ingin belanja aman, kekurilingan olangan. Jadi berbelanjalah sendiri, jangan minta teman, nganter. Kukurilingan berbahaya. olangan, Ya. etate. Olangan. Karena ketika kita ada teman-teman tuh paling bahaya ketika udah berkata, ih lucu. Hati-hati. Ya, benar. Dan yang terakhir supaya belanja aman, song mula meli, menkerandek, vundung, atau jangan levok. Jangan berbelanja ketika sedang marah, sedang emosi atau belum makan. Iya. Karena akan menjadi pembelian impulsif. Terima kasih infonya Kang Ronald. Calon Bang punya rekomendasi kemana? Mau explore pantai baru di Jogja banyak. Kalau selama ini mungkin orang ke Jogja ke Parangtritis Iya. gitu ya. Ada Indrayanti. Indrayanti sekarang baru Itu sangat bersih itu. Ada pantai Pok Tunggal. Terus pantai Ngobaran. Ngobaran. Ini ada masjid yang ngadep ke pantai situ. Terus di Pantai Siung itu ada justru wisata Siung. pantai tapi panjat tebingnya sangat menarik. Namanya pantai? Pantai Siung. Pantai Siung. Itu ngomong-ngomong itu semua pantai kan banyak. Itu yang namanya infrastrukturnya sudah siap nggak? Oh, dia Gitu. bisa dijangkau. Ya kadang-kadang kan walaupun mungkin harus butuh usaha. ada yang namanya memang kemauan dari pemerintah setempat untuk itu yang melakukan kita infrastruktur harapkan. tersebut. Karena dari wisata saja Indonesia itu sebenarnya bisa menghasilkan hal yang sangat devisa yang sangat luar Betul. biasa. Itu. Kalau Komeng, satu aja Meng, rekomendasi Anda mau kemana Meng? Saulunto bagus, Pak. Dari Padang berapa lama? Langsung jam, 2 itu jam. 3 jam, 4 jam, Pak. 3 jam, 4 jam. 2 jam. 3 jam. 2. Yang pergi siapa sih, Pak? Kemarin tuh kita ada longsor, jadi diputerin. Oh, dia nggak tahu. Diputerin tuh, Pak. Diputerin ke Bukit Tinggi. Oh, seharusnya sih yang normalnya adalah 2 jam 3 jam. 3 jam, Pak. Saya kan buat 3 tuh. Iya. 1, 2, sama yang di tas 1. Oh, jamnya. Ya. Oke, waktunya Kang Maman, notulen. Manusia modern punya 2 sikap, Gestel dan Glassenheit. Di satu sisi berjuang untuk mengatur dan menguasai, bekerja keras untuk eksistensi diri. Di sisi lain membiarkan dan mengizinkan semua berlangsung, membebaskan diri, itulah wisata. Bukankah dunia kerja adalah penjara menyeramkan jika di dalamnya tak ada jeda bernama liburan? Bukankah kalimat menjadi tak sempurna jika tak ada spasi antar kata? Yang unik, liburan dalam bahasa Latin disebut momen sekolah, school, momen mempelajari dengan hati lapang makna manusia dan dunia. Mariska Pru menyebutnya sebagai momen untuk membangkitkan rasa syukur. Dan dalam bahasa Latin, liburan juga dimaknai sebagai leisir, plesir, memberi izin pada diri untuk berjiwa bebas dan bisa menikmati waktu, termasuk kata Miss Jinjing, berjiwa bebas untuk berbelanja di berbagai sudut dunia manapun. Dan intinya wisata jajan atau alam, jinjing kebahagiaan, jangan jinjing penderitaan. Lakukan wisata dengan cerdas, kata Ronald, dengan prinsip menabung untuk liburan, bukan liburan untuk pulang menanggung utang. Terakhir, nikmatilah liburan dalam kebersamaan, karena detik yang berlalu akan menjadi kenangan. Jangan pernah meremehkan kebersamaan sebelum waktu mengajarimu arti sebuah kehilangan, dan kamu hanya bisa menyalahkan keadaan. Lalu bagaimana dengan yang masih sendirian? Saat liburan, jangan bawa kenangan tentang mantan. Agar liburanmu tetap bernyawa, penuh kenangan, dan tak cuma berisi genangan air mata. Buka pintu hatimu karena alam kerap memberikan kejutan. Liburan bisa mendatangkan yang jauh lebih baik dari makhluk bernama mantan. Selamat berwisata, jinjing kebahagiaan. Iya, terima kasih Kang Maman. Seperti yang kita ketahui bahwa alam Indonesia itu sangat luar biasa, tetapi yang namanya wisatawan dari mancanegara tuh dibandingkan dengan Malaysia kita masih kalah
sebenarnya. Moga-moga tahun ini banyak yang namanya wisatawan mancanegara datang ke Indonesia. Sekarang kita saksikan terlebih dahulu, ini tayangan dari Departemen Pariwisata. Kementerian Pariwisata. Ulang tahun kami ucapkan, selamat sejam umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Selamat tahun Papa, we love you. Harapannya Papa tuh insya Allah sehat, karena tidak ada yang berarti buat kita semua kalau papanya sakit. Dan Papa tuh imam yang luar biasa, tanggung jawab, kasih sayangnya luar biasa. Semoga seperti itu sampai di akhir hayatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga Papa sehat juga, selalu happy and bahagia. Amin. Dan sukses dan selalu menyayangi kita, menjadi sabar dan menyayangi kita, sehat. Nggak ada sih, nggak ada yang spesial ya. Paling kakak sama dede bikin kartu surat aja buat Papa ya. Selamat ulang tahun Papa.